Hai, kembali lagi bersama Arcat. Seperti biasa, kita akan melakukan overview untuk 1 minggu ke depan. Kita akan mencoba melihat minggu ini bagaimana keadaannya, dan kita lihat analisa untuk minggu ke depan bagaimana untuk composite dan sektor-sektornya. Langsung saja kita mulai ya. Ini adalah chart dari composite kita minggu lalu itu di tanggal 2 Februari ya. Dikatakan adalah 3 dan 8 bar markup. Semua variabel IWAT di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT-nya mengindikasikan kenaikan masih akan terjadi. Tapi ada indikasi juga kenaikannya sudah mulai agak melemah. Kenaikan tinggi di candle Jumat ini didorong adanya sentimen positif dari laporan keuangan for big banks ya. Dan biasanya sentimen ini tidak berlangsung lama. Senin besok bertepatan dengan penutupan siklus di tanggal 5 Februari. Kita lihat reaksi harga di hari Senin untuk bisa melihat arahnya lebih jelas. Yang pasti saat ini indikasinya ada kenaikan tapi sudah mulai melemah. Dan yang terjadi benar ya, ada kenaikan, maupun tanggal 5-nya penurunan sedikit, kembali ada kenaikan, tapi sudah tidak banyak lagi. Itu buktinya makanya ditutup dengan candle hari Rabu di candle warna merah dan bertepatan kena di area harga 7253 sampai 7278-nya. Ya, dan perlu diingat minggu ini minggu pendek, hanya ada Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi itu sebabnya nanti kemungkinan besar kalau kita lihat sektor-sektornya ada beberapa yang harganya mungkin belum gerak kemana-mana karena cuma ada 3 candle ya, Senin, Selasa, Rabu. Biasanya sih seperti itu kalau belum tidak minggunya pendek gitu ya. Tapi kita lihat dulu untuk ISG minggu depan bagaimana. 3 bar markup, 8 bar markup. Semua variabel IWAT ada di atas garis nol. Jadi potensi kenaikan masih ada ya. Kalau kita lihat dari formasi candlenya dan IWAT-nya, indikasi kenaikannya makin melemah. Bahkan ini tanda-tanda sellernya sudah mulai ada nih. Minggu depan itu akan ada koreksi. Dan area yang dituju itu di 7177 sampai 7189. Yang ini ya, area yang dituju ya. Dan perlu diingat, minggu depan itu di hari Rabunya akan ada pemilu ya, tanggal 14. Merupakan event yang bisa memberikan efek sentimen yang cukup kuat biasanya. Dan kita belum tahu apakah yang keluar itu nanti sentimen positif atau negatif yang akan berdampak. Ya, jadi kita masih harus melihat minggu depan ini salah satu penentuan juga untuk menentukan arah selanjutnya bagaimana. Kita pastikan dulu di hari Rabu dan Kamisnya biasanya baru udah terlihat. Ya, gimana pun hari Rabu bursa libur. Berarti Kamisnya nanti akan terlihat efeknya, dan penutupan siklus kali ini nanti akan di 19 Februari 2024. Oke, itu untuk composite. Selanjutnya kita akan mulai masuk untuk ke sektor-sektornya. Kita mulai dari sektor consumer cyclicals. Candle tanggal 2 di sini ya, yang doji merah ini. Minggu lalu dikatakan 3 dan 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT masih di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT-nya, terindikasi sideway ini akan tetap berlanjut hingga ada kepastian arahnya, yang seharusnya tidak lama lagi dan akan lebih bisa memberikan indikasi lebih jelas. Kita perlu melihat 1-2 candle berikutnya untuk lebih bisa menentukan pasti arahnya. Nah, yang terjadi gimana? Ya, yang terjadi adalah benar ya, sideway-nya terjadi, belum kemana-mana nih, masih di sini-sini aja. Candle yang terbentuk juga makin lama makin kecil. Ya, candle Rabu ditutup dengan merah ya, dan berada di area harga 846 sampai 852. Ya. Minggu depan bagaimana? Minggu depan di sini terbaca 3 bar distribusi, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT di atas garis nol. Jadi potensi kenaikan tetap masih ada. Dari formasi candle dan
iwatnya terindikasi proses sideways ini akan sudah mau selesai. Tapi ini masih terlihat adanya kebimbangan untuk area selanjutnya. Apa akan kembali naik atau tetap meneruskan distribusinya hingga ke markdown bisa jadi ya. Nah, untuk itu kita perlu lihat 1-2 candle berikutnya untuk lebih memastikan arahnya. Saat ini kecenderungannya akan ada kenaikan kembali setelah ini. Ya, tapi kita untuk pastinya kita lihat 1-2 candle berikutnya. Oke, dan terutama nanti ya Rabu ya. Itu indikasi event yang sangat kuat. Itu akan mempengaruhi hampir ke seluruh sektor-sektor yang ada. Kita lanjut untuk sektor berikutnya di sektor healthcare atau kesehatan. Ya, minggu lalu yang candle hijau ini dikatakan adalah 3 dan 8 bar markup. Bar sudah di atas garis nol. Garis pelopor dan garis kunci masih di bawah garis nol. Jadi potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan iwat, terindikasi kenaikan ini masih mungkin terjadi, belum ada tanda pelemahan. Meskipun begitu patut diwaspadai kalau harga saat ini berada di area supply kecilnya. Ini ya, supply kecil nih. Memungkinkan untuk adanya koreksi sehat untuk bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Ya, itu minggu lalu terbacanya seperti itu. Yang terjadi gimana? Benar ya, terjadi koreksi setelah masuk ke area ini. Area supply kecilnya koreksi, naik lagi mencoba menerobos, nggak berhasil, turun lagi, masih tertahan di area ini, dan candle Rabu ditutup dengan Jumat. Walaupun sekali lagi mencoba menerobos naik, tapi closingnya tetap di bawah, belum berhasil melewati area ini, bahkan tembus ke bawah lagi. Ya, closingnya di sini nih, ya kan. Nah, kalau minggu depan bagaimana dengan data-data yang ada ini? Terbacanya adalah 3 bar distribusi, 8 bar markup, 2 bar dan garis pelopor ada di atas garis nol. Tapi garis kunci masih di bawah garis nol. Berarti potensi penurunan masih ada. Ya. Nah, kalau dari formasi candle dan iwatnya dengan data yang ada ini, justru saat ini terindikasi penurunan masih akan terjadi. Dan batas penurunannya akan ada area harga 1320 sampai 1326. Ya ini berarti area harga ini ya. Ini kalau saya kasih harga di sini untuk penandanya, nah 1319,8 ya, 1320 lah sampai 1326 akan menuju area ini, baru mungkin akan melanjutkan naikkan. Karena kalau dari minggu lalu hanya lihat nih, kemungkinan koreksinya sih kecil ya, harusnya sekitar sini doang nih, karena ini ada area imbalance, bisa juga hanya tertahan di area ini nih, sini sampai sini, yaitu berarti bisa juga hanya di 1329 sampai 1335 ya. Nah, ini area-area harga penurunan yang masih mungkin terjadi karena indikasinya lebih kuat untuk penurunan saat ini. Ya, itu untuk healthcare. Sekarang kita ke sektor teknologi. Oke, nah yang ini ya, merah kecil nih. Minggu lalu dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum. Semua variabel iwat ada di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan iwatnya, terindikasi sideways ini masih berlanjut. Saat ini belum ada indikasi kuat kalau harga segera didorong naik. Pembentukan base ini cukup bagus untuk bisa menghimpun tenaga untuk kenaikan berikutnya. Apalagi low dari minggu lalu sesuai yang dianalisa dan ada di area 1329 sampai 3989. Nah, yang terjadi saat minggu ini adalah ya ini sideways-nya masih melanjutkan. Harga belum kemana-mana, masih di area harga ini aja, dan tidak membuat low yang lebih rendah daripada low yang candle sebelumnya ini, ya kan. Candle Rabu ditutup Jumat dengan wick atas yang cukup panjang setelah memantuli area wick panjang setelah dan kembali ke area harga ini nih, 1329 sampai 1388 nya ya, 89 nah, 3989 3929 kembali ke area harga ini. Minggu depan bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar akumulasi. Semua variabel liwat di bawah garis nol, berarti potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan iwatnya, indikasi kalau penurunan masih mungkin terjadi.
selama dia tidak menyebol area ini, ya, itu berarti sideway ini akan berlanjut sampai ada indikasi kuat kalau akan didorong naik kembali. Jadi area ini area penentuan nih untuk sideway-nya. Oke. Itu untuk sektor teknologi. Sekarang kita ke sektor selanjutnya, consumer non cyclical. Ya, candle hijau ini minggu lalu dikatakan 3 bar akum, 8 bar akum. Semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kalau base atau sideway ini masih akan berlanjut. Minggu depan akan ada penurunan, tapi masih di batas area sideway ini. Dan ini akan berlangsung terus hingga nanti ada indikasi lebih jelas kalau akan dimulai adanya kenaikan. Nah, kalau mau dibilang sebenarnya walaupun ada 3 Senin, Selasa, Rabu ini terlihat ada kenaikan, ini harganya ini masih belum kemana-mana, masih di situ-situ aja. Sesuai yang dikatakan, base dan sideway-nya ini masih akan berlanjut gitu. Ya, candle Senin emang sempat ada penurunan. Sesuai ini bilang emang ada penurunan, tapi masih di batas area ini saja ya kan. Dan candle Rabu pun juga ada penurunan. Ditutup warna merah setelah memantul dari area harga ini ya, 704 sampai 710 ini memantul sehingga kembali turun ke area harga ini. Tapi harga ini kalau mau bilang masih belum kemana-mana, masih sekitar di sini-sini aja ya. Untuk minggu depan bagaimana? 3 bar akum, 8 bar akum. Semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya indikasi kalau sideway yang di sini ya. Nih, di sini balik lagi sini akan masih berlanjut. Ya. Dan belum ada indikasi kuat nih kalau ini akan dinaikkan. Jadi minggu depan kita akan melihat reaksi harganya selama seminggu untuk menentukan arahnya, terutama nanti hari Kamis ya setelah pemilu. Kita lihat nanti ya di sana. Tapi saat ini potensinya masih untuk sideway atau base, membentuk base. Oke, next kita ke sektor finansial. Candle Jumat lalu di sini yang merah ini dikatakan 3 dan 8 bar markdown. Bar dan garis pelopor sudah di bawah garis nol. Hanya garis kunci yang masih di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kalau distribusi ini masih mungkin berlanjut. Dan area penurunannya tetap di 1453 sampai 1479. Yang ini ya, area yang besar ini. Nah, yang terjadi gimana? Benar ya, harganya masih belum kemana-mana. Distribusinya tetap berlanjut nih. Oh, ada turun walaupun ada kenaikan sedikit ya. Itu. Dan walaupun ada kenaikan, ada penurunan, tetap belum menyentuh area target penurunan di sini ya. Candle Rabu ditutup dengan doji wick atas yang cukup panjang dan kena di area harga 1504 sampai 1512 nih ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT di atas garis nol. Potensi kenaikan berarti masih ada ya. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya terindikasi distribusinya ini sebenarnya masih berlanjut. Dan sama seperti minggu lalu, distribusinya adalah targetnya di 1453 sampai 1479 yang merupakan area imbalance-nya. Ya. Jadi itu untuk finansial. Kenaikan ini hanya sementara dan ini distribusinya masih berlanjut. Oke. Selanjutnya kita ke sektor basic material. Yang candle hijau ini ya dengan wick bawah panjang. Basic material minggu lalu dikatakan 3 bar markup, 8 bar distribusi. Semua variabel IWAT masih di atas garis nol. Potensi kenaikan masih ada. Formasi candle dan IWAT mengindikasikan kalau sideway ini akan berlanjut, tapi sudah akan mau selesai. Jadi sideway yang terjadi di sini nih, ini sampai ke candle nih sudah mau selesai, gitu ya. Cuma belum ada indikasi jelas arah yang dituju dari base atau sideway ini kemana.
Jadi kita perlu menunggu indikasinya lebih jelas berikutnya. Selama indikasinya belum ada, harga masih akan sideways di area harga ini saja. Dan yang terjadi gimana? Hari Senin langsung diberi indikasi yang sangat kuat, yaitu indikasi penurunan hingga menyebol closingnya area harga 1263 sampai 1277 ini dijebol nih, 1264 sampai 1277 dijebol di candle hari Senin ya, dan berlanjut 3 hari berturut-turut candlenya warna merah. Bahkan candle hari Rabu ditutup merah dan sudah masuk ke area harga bawah selanjutnya di 1226 sampai 1245 ini. Ya, terlihat seperti itu. Dan minggu depan bagaimana? 3 bar markdown, 8 bar markdown, semua variable IWAT ada di bawah garis 0. Berarti potensi penurunan yang ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi kalau penurunan ini masih akan terjadi. Tapi yang perlu diingat, penurunannya sekarang sedang ada di area harga bawah atau di demand-nya. Di sini ya, 1226 sampai 1245. Jadi masih ada potensi kenaikan sedikit dan kemungkinan besar itu hanya DCB saja. Jadi memantul sedikit hanya untuk DCB saja. Ya, itu untuk basic material. Kita next ke sektor selanjutnya adalah sektor infrastruktur. Candle Jumat lalu di ini ya, yang hijau dengan wick bawah panjang ini nih ya. Oke, dikatakan adalah 3 bar akum, 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi sama seperti minggu lalu, base ini sudah akan mulai terlihat akhirnya dan akan mulai menentukan arahnya. Sampai saat ini indikasinya belum ada, tapi berat selanjutnya akan ada kenaikan. Kita lihat indikasi yang terjadi bagaimana selama 3 hari berturut-turut. Masih sideways, harga belum kemana-mana, tapi candle makin lama bodinya makin besar nih ya. Jadi sebenarnya candle Rabu ditutup warna merah, tapi makin lama makin besar nih candlenya nih, kelihatan kan? Minggu lalu gimana? Minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar akumulasi, semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT indikasinya sama, masih seperti minggu lalu. Ini sideways ini akan segera berakhir ya. Dan saat ini masih sama seperti minggu lalu. Sebenarnya indikasinya lebih besar akan adanya kenaikan setelah base ini selesai. Kita lihat reaksi harga minggu depan bagaimana. Cuma beratnya saat ini adalah akumulasinya tetap berlanjut, karena base ini akan berlanjut sampai ada indikasi selanjutnya. Cuma ini udah mau selesai untuk infrastruktur. Selanjutnya kita ke sektor transportasi. Transportasi candle merah ini, nah ini 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi markdownnya sudah mau selesai. Masih ada kemungkinan turun lagi, tapi sudah tidak jauh lagi, dan sudah mulai ada indikasi awal akumulasinya. Untuk lebih jelas kita memerlukan 1-2 candle berikutnya untuk melihat indikasinya lebih jelas ya. Saat ini lebih berat, masih ada penurunan sedikit lagi. Yang terjadi bagaimana? Benar ya, ada penurunan sedikit lagi di candle hari Selasanya, membentuk lowest yang lebih baru daripada low ini ya. Dan candle Jumat ditutup dengan candle warna hijau dengan wick atas yang cukup panjang, ada di area harga 1544 sampai 1585 ini ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar akumulasi, 8 bar markdown, semua variabel IWAT masih di bawah garis 0. Berarti potensi penurunan masih ada. Kalau kita lihat formasi candle seperti ini dan IWAT-nya, ini terindikasi proses akumulasi sudah ada meskipun masih lemah. Minggu depan akan lebih terlihat base dan sideways-nya, dan ada indikasi kalau base yang terbentuk nantinya nih minggu depan ini berlangsung cukup singkat untuk sektor transportasi dan logistik ini ya. Jadi akan lebih berat membentuk base atau sideways, tapi ada indikasi kalau base atau sideways yang terbentuk cukup singkat. Next kita ke sektor
properti. Candle Jumat yang merah ini dikatakan adalah 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi penurunan masih akan terjadi. Tapi ada indikasi bullish divergence yang juga memberikan tanda akan ada kenaikan di minggu depan. Nah, apakah kenaikan itu bisa menjadi swing atau kenaikan itu hanya DCB? Itu yang kita masih belum tahu ya. Perlu melihat reaksi harganya di minggu depan untuk lebih pasti. Dan yang terjadi bagaimana? Benar, candle Senin masih ada penurunan sedikit lagi. Terjadi kan ya? Dan Selasa langsung akan ada kenaikan yang cukup kencang. Reaksi harga terhadap dari bullish divergence-nya tuh. Sesuai yang dikatakan ya, akan ada kenaikan. Apakah ini bentuknya DCB atau yang lain kita masih belum tahu, karena candle hari Rabu dibuka gap up tapi langsung ditutup lagi dan terdorong naik kembali. Closingnya nggak jauh-jauh dari yang closing hari sebelumnya, tapi candlenya ditutup warna merah dengan wick bawah panjang. Minggu depan bagaimana? Minggu depan adalah 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Cuma kalau kita lihat dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasi kalau penurunan ini sebenarnya sudah selesai. Di sini nih sudah selesainya. Saat ini akan lebih terbentuk bearish atau sideway karena akumulasinya sudah ada indikasi dimulai, dan ini bisa menjadi awal dari kenaikannya nanti. Jadi yang minggu depan akan lebih terlihat bearish atau sideway-nya untuk nanti ada potensi indikasi kenaikannya, dan ini akan menjadi low untuk penurunannya. Pas ya, ada bullish divergence dan wick-nya juga pas di area harga yang ini 687,7 ini sampai 689,6 ini ya. Itu untuk sektor properties dan real estate. Next kita ke sektor industri. Industri minggu lalu di sini ya, candle yang doji warna hijau ini dikatakan 3 dan 8 bar akum, semua variabel IWAT di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi akumulasi ini masih akan berlanjut. Kita perlu melihat reaksi harga di minggu ini, maksudnya minggu depan ya, untuk memastikan akumulasinya. Tapi saat ini indikasinya masih untuk sideway di area harga sekarang saja. Yang terjadi gimana? Ya, kalau mau bilang sideway-nya ini dari sini nih masih aja berlanjut di sekitar sini. Senin sempat merah cukup dalam memantul pas di area harga ini lagi 1072 sampai 1078 ya. Itu candle Selasa dan Rabu warna hijau 2 kali berturut-turut walaupun belum bisa menutup mother candle yang merah ini ya. Jadi candle hari Rabu ditutup candle hari Rabu ditutup hijau. Dan ya ini belum bisa melewati dari mother candle nih. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar markup, 8 bar markup ya. Hanya bar dan garis pelopor yang di atas garis nol saat ini, sedangkan garis kuncinya masih di bawah garis nol. Berarti potensi penurunan masih ada. Kalau dari formasi candle yang sideway dan IWAT-nya indikasi akumulasi akan segera selesai dan masuk ke periode markup untuk kenaikan berarti ya. Maupun begitu, perlu diingat ini ada area yang cukup besar ya, 1089 sampai 1108 ini area yang cukup besar untuk area atas harga saat ini. Jadi kita perlu melihat nanti reaksi harga pas masuk ke area harga ini ya. Yang jelas sebenarnya ada area fresh di sekitar sini nih. Nah, area freshnya di area sini kemungkinan besar yang akan dituju untuk kenaikannya. Target awalnya di area 1095 lah sampai 1098 ya. Itu untuk industri. Sekarang kita menuju ke sektor energi. Candle Jumat lalu di sini dikatakan 3 dan 8 bar markdown, semua variabel IWAT masih di bawah garis nol. Potensi penurunan masih ada. Dari formasi candle dan IWAT terindikasi penurunan masih akan berlanjut. Kita lihat reaksi harga di minggu depan. Yang pasti penurunannya masih kuat indikasinya pada saat ini. Yang terjadi kemana?
penurunannya nggak terlalu banyak terjadi, malah harga belum kemana-mana, hanya sideways di area harga ini saja ya. Jadi walaupun ada hidden bullish divergence di hari Seninnya, terlihat nih ya, kenaikannya nggak terlalu banyak, akhirnya membentuk sideways saja ya. Candle Rabu ditutup warna merah. Kalau dari minggu depannya, 3 bar akumulasi, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT ada di bawah garis nol. Potensi penurunan berarti masih ada. Kalau dari formasi candle dan IWAT-nya, indikasi kalau akan terbentuk base atau sideways di sini ya. Karena indikasi akumnya, indikasi kecil sudah terlihat untuk akumulasi yang akan dimulai, gitu ya. Hingga nanti ada indikasi lebih lanjut kuat, harga tidak akan kemana-mana. Jadi hanya sekitar area harga sekarang ini saja. Itu untuk sektor energi. Sekarang kita kembali ke composite ya. Jadi jelas ya, dari sektor-sektornya juga terlihat benar ada banyak sektor yang harganya belum kemana-mana, sideways aja, karena minggu lalu juga minggu pendek, hanya 3 hari gitu ya. Nah, sedangkan ada beberapa sektor yang juga lebih banyak penurunan, karena sektor yang terlihat cukup positif itu kemungkinan besar minggu depan hanya di infrastruktur dan properti saja ya. Infrastruktur dan properti saja yang terlihat masih ada potensi kenaikan yang cukup ya. Sedangkan untuk IHSG-nya kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan tadi, ada koreksi lagi, dan ada yang dituju yang ini nih, yang kecil nih, di zoom di 71, 77 sampai 7189. Dan ingat, hari Rabu kita ada pemilu dan bursa libur di hari Rabunya, Kamisnya. Kemungkinan besar ada reaksi harganya untuk lebih jelas untuk melihat arah sentimen yang berdampak dari pemilu. Ya. Jadi itu saja yang bisa disampaikan untuk composite dan sektor-sektornya. Semoga panduan ini bisa berguna untuk teman-teman sebagai peta jalan seminggu ke depan. Dan ingat, Arcade tidak pernah mengklaim ini pasti benar, semua sesuai, nggak ada yang salah satupun. Tapi ini yang bisa Arcade sampaikan dari analisa mingguan terhadap IHSG dan sektor-sektornya. Ya, seperti biasa, kalau emang teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Kalau tidak suka, silahkan tekan tombol dislike-nya. Kalau ingin mendapatkan video ini secara rutin, informasinya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk notifikasi kalau ada video baru selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.